الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فنشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صفيه من خلقه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون حفظكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin jamaah Jumat, para tetamu Allah yang mulia, masih segar dalam ingatan kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Lalu Rasulullah berkata, "Sayatlu'u alaikum rajulun min ahlil jannah." Wahai sahabatku, sebentar lagi akan masuk seorang ahli surga. Para sahabat kaget, para sahabat bingung, siapa ini gerangan orang yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Fatala'a rajulun minal ansar, maka muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Tantifu lihatuhu min wudu'ih, air wudu berjatuhan dari jenggotnya. Ta'allaqa alaihi fi yadihi shimal, tangan kirinya menggendong sendalnya. Maka inilah pemuda yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli surga. Sahabat tak ada yang mengenalnya. Artinya dia bukan public figure, dia bukan pejabat, dia bukan orang terkenal, dia hanya rajulun minal ansar, laki-laki dari kaum Ansar. Maka Abdullah bin Amr bin As penasaran, apa amalan si laki-laki ini sehingga Rasul mengatakan dia ahli surga sedangkan dia belum wafat, tetapi sudah ditetapkan sebagai ahli surga, penduduk surga. Maka Abdullah bin Amr bin As mengikutinya ke rumahnya, minta izin menginap 3 hari 3 malam di rumahnya dengan tujuan ingin mengetahui apa amalan yang dia sembunyikan. Hadirin jamaah Jumat, 3 hari 3 malam tidak ada amalan yang bagi Abdullah bin Amr bin As itu amalan yang spesial, tidak ada. Dia tidur seperti biasa, dia bangun untuk sholat subuh, dia beristighfar, dia berzikir, hanya begitu saja. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As bertanya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami akan muncul seorang ahli surga. Fatala'ta anta thalatha miraran." Engkau yang muncul tiga kali. Engkau yang muncul ketika Rasul mengatakan akan datang seorang ahli surga. Apa amalanmu wahai saudaraku? Lalu dia berkata, "Wallahi wa ma hiya illa ma ra'aita." Demi Allah, amalanku adalah yang engkau lihat selama menginap di rumahku. Abdullah bin Amr bin As tidak puas. "Beritahu kami apa amalanmu sebenarnya." Lalu si laki-laki berkata, "Wahai saudaraku, perlu engkau tahu, sebelum aku tidur, qabla khuludi qabla al-manami, sebelum aku tidur, aku memaafkan siapapun yang hari itu menyakiti hatiku.
Sebelum aku tidur, aku tidak pernah iri kepada saudaraku yang Allah berikan kebaikan, Allah berikan kelebihan harta, Allah berikan anugerah kepadanya pada hari itu. Aku ikut senang atas nikmat yang dia dapatkan. Abdullah bin Amr bin As mendengar jawaban ini, subhanallah, wa hadhihi allati la nutiqu bih. Maha suci Allah, ini pun kami para sahabat belum bisa melakukannya. Hadirin jamaah Jumat para tetamu Allah yang mulia, perkara ini, qadhiyatu tazkiyatun nafsi, perkara mensucikan hati kita ini adalah perkara yang mesti kita lakukan setiap saat, setiap detik, bukan sekali setahun ketika bulan Rajab atau Sya'ban atau ketika datang Ramadan saja, bukan. Syarat kita nanti untuk masuk ke surga adalah hati yang suci. Wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan hinakan kami di hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada gunanya lagi harta dan anak laki-laki. Di dunia yang berharta disegani, ditakuti, dilayani, dihormati. Di akhirat harta tidak ada gunanya lagi. Di dunia anak laki-laki kita membela kita, walaupun kita salah mungkin. Di dunia anak laki-laki kita akan membentengi kita, tapi di akhirat anak laki-laki tidak ada gunanya lagi. Apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim, hanya hati yang bersih yang akan berguna menyelamatkan kita nanti di akhirat. Hanya hati yang suci, terbebas dari syirik dan dari berbagai macam penyakit hati yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Hari ini mencari calon menantu yang hatinya bersih sulit. Hari ini mencari sahabat yang hatinya bersih sulit. Makin tua usia kita, makin sedikit sahabat kita. Begitulah sunatullahnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, wahai manusia, takutlah pada Rabbmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya perkara kiamat itu perkara yang luar biasa. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, pada hari itu terjadi ibu-ibu yang sedang menyusui langsung melemparkan bayinya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, ibu-ibu yang sedang hamil seketika langsung melahirkan. Wa taran nasa sukara, dan pada hari itu seluruh manusia seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, tapi mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tetapi pada hari itu azab Allah sangat pedih. Dan ketika hari itu terjadi, semuanya berkata, nafsi, 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 selamatkan diriku. Sebagaimana yang hari ini kita rasakan. Semuanya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling namimah, adu domba, saling melaporkan keburukan, menjadi seorang yang pengadu, menjelekkan nama sahabatnya, rekan kerjanya, temannya, demi mendapatkan posisi yang lebih baik. Itu tanda bahwa hatinya belum bersih. Maka bagaimana kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala ketika urusan dunia saja membuat kita menjual agama kita? Maka tanda orang yang hatinya bersih, hadirin jamaah Jumat para tetamu Allah yang mulia, adalah dia hanya fokus memikirkan apa kesalahanku, apa aibku. Padahal dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah aibku, tutuplah aibku. Maka ketika hatinya bersih, dia akan fokus menutup aibnya sendiri. Dia tidak akan fokus menyebar aib saudaranya. Dan hadirin jamaah Jumat, orang-orang yang hatinya bersih, maka dia tidak akan rela silaturahimnya, persaudaraannya dengan keluarga kandungnya putus hanya gara-gara beda pilihan. Orang-orang yang hatinya bersih tidak akan rela putus hubungan keluarganya hanya gara-gara beda pilihan. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahimnya. Ayah dengan anak, kakak dengan adik, na'udzubillah, hanya gara-gara beda pilihan kita putuskan silaturahim kita, tidak akan bisa mencium bau surga. Maka hadirin jamaah Jumat para tetamu Allah yang mulia, perkara hati ini bukan perkara pembersihannya sekali setahun, ketika Ramadan saja, tidak. Maka pastikan sebelum Ramadan datang lebih kurang 35 hari lagi, pastikan hati kita sudah siap untuk menyambutnya.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, para tetamu Allah yang mulia. Dan di antara tanda hati kita ini bersih, setidaknya kita berusaha selalu membersihkannya, adalah simpati, empati kita itu akan tumbuh dan lahir serta semakin kuat. Ketika ada yang terjatuh, kita tidak sibuk memvideokan, tapi sibuk membantunya. Ketika ada teman yang tangannya patah ketika bermain bola, dia sibuk mencarikan solusinya, bukan justru malah sibuk kabur. Dan ketika hati kita bersih, harusnya kita tahu dan faham bahwa hari ini ada saudara-saudara kita, ada jamaah kita yang sering sholat di sini, yang tergabung dalam Tentara Nasional Indonesia, sedang memperjuangkan kedamaian di perbatasan Papua. Mereka meninggalkan anak-anaknya, mereka meninggalkan istrinya, mereka meninggalkan ayah ibunya, mereka meninggalkan keluarganya. Mereka tak memikirkan perbedaan pasangan, perbedaan pilihan, perbedaan nomor, perbedaan politik, tidak. Mereka pergi ke perbatasan Papua untuk menjaga kedamaian negara kita, NKRI. Jika hati kita bersih, maka seharusnya kita mulai menyelipkan doa-doa dalam sujud-sujud kita. Bayangkan kita di posisi mereka, meninggalkan anak yang masih 3, 4, 5 tahun, meninggalkan istri yang mungkin baru dia menikah kemarin, meninggalkan ayah mungkin sedang dalam keadaan sakit, meninggalkan ibu mungkin dalam keadaan rapuh. Tapi ini tugas negara. Mereka pergi ke perbatasan Papua untuk menjaga persatuan negara kita. Maka hadirin jamaah Jumat, para tetamu Allah yang mulia, mungkin inilah jawaban kenapa saudara kita di Palestina masih saja dibantai hingga hari ini. Karena hati kita belum bersatu. Hati kita masih kotor. Hati kita masih mementingkan dunia, masih egois, masih ingin menikmati semuanya sendiri, masih belum bisa ithar, masih belum bisa mempedulikan saudara kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Kalau rusak agamanya ahlus Syam, penduduk Palestina, penduduk Yaman, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kita. Maka semoga dengan doa kita pada hari ini, di Jumat yang berkah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut segala macam penyakit-penyakit hati yang ada di hati kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ارزق لإخواننا المظلومين في فلسطين النصرة والعزة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة اليهود إسرائيل ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami berdoa kepadamu ya Allah. Kami berdoa kepadamu agar Engkau memberikan keselamatan, agar Engkau memberikan keamanan, agar Engkau memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang di perbatasan Papua, kepada saudara-saudara kami Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti. Ya Allah, kami sebut nama mereka ya Allah. Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti ya Allah. Kami sebut nama mereka ya Allah. Kami sebut kelompok mereka ya Allah. Berikanlah kepada mereka keamanan, kemenangan dan pulang dengan selamat ya Allah. Ya Allah, berikanlah perlindungan mereka ya Allah. Sesungguhnya mereka sedang bekerja menjaga keamanan negara ini. Mereka bekerja, mereka berjuang menjaga keamanan daerah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim.
maka berikanlah kepada mereka an-nusra wal amna wassalam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.